HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Menaiki tangga jadi bentar Mahapura, lalu bersila di pelataran Padma Jiwa, menangkap purnama dari ujung Padma Tiga, lalu dirikan Padma Daya dalam jiwa. Menghisap cahaya para dewa Mahadewa, menjadi aksara wijaksana dalam jiwa agar Pemirsa, esok Sanesyara Umanis Watu Gunung kita memperingati hari turunnya ilmu pengetahuan, Hari Suci Saraswati. Nabi Orti, semoga becik selalu dalam lindungan Yang Widi. Sebentar lagi kami akan menemani hari-hari Anda dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita bersama. Senang sekali saya Diah Palisia akan mengawali dengan tayangan teranyar, dilanjutkan dengan berbagai acara menarik lainnya. Selamat menikmati. Om Yang Widi, 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 Yang Widi. Sanis cara manis saat buku Watu Gunung, sang surya. Adik-adik High Schooling, kita jumpa lagi dalam program ketiga High Schooling di antara Selaras Kurikulum, Tutur Sebelum Tidur, dan Excited Game. Berhubung suasana Saraswati dan esoknya Radite Paing Sinta Hari Banyu Pinaruh, Mebanten Nasibira. Nah, kali ini kita akan lokakarya dan belajar bersama Nanding Banten Nasibira. Nasi bira dengan alas tamas berupa nasi kuning yang disajikan bersamaan dengan beragam lauk pauk dicampur dengan beragam unsur alam yang bisa dinikmati oleh seluruh makhluk hidup. Nah, seperti apa cara Nanding Banten nasi bira? Alat dan bahan apa yang digunakan? Yuk kita ikuti loka karyanya. Sang Yang Widi turun ke bumi bersama. Metanding Banten Nasibira. Sebagai yatnya saat banyu pinaruh diperlukan alat dan bahan seperti tamas sebagai alas, tangki sebagai wadah lauk pauknya, dan berbagai bahan adonan diantaranya palawija, pala bungka, pala gantung seperti kacang-kacangan, daging, sayur-sayuran, dan yang terpenting saur atau serundeng. Langkah awal yang mesti dilakukan adalah membuat tamas. Pertama, memilih busung yang segar, lalu dibersihkan dan dipotong dengan ukuran plus minus 15 cm sebanyak kurang lebih 5 sampai dengan 6 potongan untuk dianyam membentuk lingkaran sebagai alas tamas. Kemudian membuat pinggiran setelah alas tamas ditekuk sedemikian rupa, dikunci dengan busung utuh menyerupai piring. Dengan demikian tamas pun jadi. Untuk memperindah pinggiran tamas karena sebagai persembahan bisa dihias dengan rangkaian janur lepasan yang biasa disebut plekir pinggiran. Agar weda suci jadi haluan hati, agar weda suci jadi haluan hati. Tahapan kedua, jika tamas dan tangki sudah jadi, kita akan mulai metanding Banten Nasibira dengan meletakkan tangki yang sudah berisi kacang dan saur di atas tamas.
Selanjutnya menata nasi kuning dan mencampurkan komponen lauk pauk di dalamnya seperti ikan teri, belut goreng, telur dadar, kacang panjang, terong hijau, daun kemangi, dan timun di atas tamas. Tahap ketiga, setelah nasi bire siap, selanjutnya kita dapat mengaturkannya ke merajan atau sanggah yang tertuju kepada Ida Sang Yang Widi Wasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Mahadewa. Sang Saraswati bersana dalam hati. Marilah kita memuja Saraswati. Yatnya Banten nasi bire adalah wujud angayu bahagia karena kita dianugerahi ilmu pengetahuan yang tiada habisnya pada saat hari Saraswati, tepat pada Saniscara Umanis Watu Gunung. Belakangan, bentuk-bentuk nasi bire ini berkembang dalam bentuk prasadam di pura-pura setelah kita berdoa dan bersembahyang. Selanjutnya, bisa berkembang menjadi kuliner hotel berbintang dengan bentuk-bentuk yang lebih atraktif, seperti tumpeng kuning yang sering menjadi sajian pesta ulang tahun anak-anak milenial. Nah, adik-adik Swindu, demikian tadi telah kita saksikan bersama lokakarya Metanding Banten nasi bire. Seru bukan? Seseru campuran nasi kuning dan juga unsur lainnya yang dicampur menjadi satu kesatuan persembahan dengan bungkusan niat suci dan tulus ikhlas. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman Swindu. Tetap menjadi yang terbaik dalam keluarga. Salam damai, Channel 3. Mohon Sang Dewi kekal dalam nurani. Ku ingin seperti Toyani, wajah sederhana tanpa kemewahan. Namun sungguh sangat berguna bagi kehidupan alam maya pada. Menjadi apa yang paling ideal dalam hidup ini? Cendekiawan, ilmuwan, praktisi, atau menjadi siapa yang memberi makna dan kemanfaatan bagi banyak orang? Menjadilah seperti Toyani, wajah sederhana tanpa kemewahan, namun sungguh sangat berarti bagi kehidupan alam Mayapada. Karena heningnya Toyani seperti cerminan beningnya hati nurani. Saya Mia Gadewa untuk Hai TV Channel 3, Jembatan. Wajah yang bening, penuh makna hening, sangat berarti bagi kehidupan kita. Dewi Saraswati menjadi ikon di setiap lembaga pendidikan dan sosial budaya, bahkan menjadi pralambang ilmu pengetahuan. Bagaimanakah mitologi Dewi Saraswati? Apa pula makna merak di kanan kiri Dewi Saraswati? Pemirsa Hai TV Channel 3, apa kabar Anda? Dumugis tetap becek dalam karunia yang widi. Berjumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit Bedah Buku Saraswati. Momen yang pas sekali hari turunnya ilmu pengetahuan, Hari Suci Saraswati yang jatuh tepat pada Saniscara Umanis Huku Watu Gunung. Kali ini saya tengah menggenggam salah satu buku terbaru terbitan Setia Bakti, serial Tutur Sebelum Tidur, kisah Sang Dewi Saraswati memuja Dewi Kecerdasan. Nah, seperti apa hal menarik yang ada dalam buku ini? Langsung saja kita akan ulas bersama tamu khusus yang sudah hadir di Om Studio setelah pariwara yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di Om Studio bersama tamu khusus kita, Bapak Nyoman Dayo, Napi Orti, Bapak. Ya, Mia, setengahnya, becek-beceknya. Becek-becek Bapak ya. Ya. Ya.
spesial menyambut Hari Suci Saraswati, kita akan mengulas buku terbitan terbaru dari Setia Bhakti, serial Tutur Sebelum Tidur, kisah Sang Dewi Saraswati memuja Dewi Kecerdasan. Nah pemirsa, kalau seandainya kita buka setiap halamannya itu lengkap sekali, ada mitologi dari Dewi Saraswati itu. Kemudian nah kita kayaknya penting nih membahas untuk pemirsa Hai TV, terutamanya teman-teman high schooling juga, ada berbagai atribut yang melekat di Dewi Saraswati nan cantik ini. Nah kita ke Pak Dayo nih sekarang. Pak Dayo bisa nggak menguraikan berbagai makna yang melekat dalam atribut Dewi Saraswati? Iya Mia, melihat atribut atau ikon-ikon yang ada di Dewi Saraswati. Yang pertama bahwa Dewi Saraswati kan cantik sekali ya, cantik, kulitnya lembut, dan terasa kita dipeluk, terasa juga kita damai, terasa kita juga berada di pangkuan Ibu Pertiwi. Ini bahwa ilmu pengetahuan itu sangat simpatik untuk dipelajari, sangat menarik oleh umat manusia, khususnya umat Hindu untuk mempelajarinya, sehingga disimbolkan dengan cantik. Nah, ini ilmu pengetahuan yang tetap harus dicari, tetap harus dipahami, dihayati dan diamalkan oleh umat Hindu kan seperti itu, sehingga wajahnya sangat cantik sekali ya. Jadi Dewi nan cantik itu adalah aspek feminim ya, Iya, Pak ya. feminim. Jadi sebagai ilmu pengetahuan Dan ini saktinya Dewa Brahma. Nah, ya, sakti kan feminim ya. simbol kebijaksanaan. Kebijaksanaan ya. Nah, kemudian kita masuk ke atribut selanjutnya. Di sini Dewi Saraswati juga membawa lontar. Bagaimana itu, Pak? Ya, lontar itu kan sumber pengetahuan ya, bahwa keropak atau lontar yang dipegang oleh Dewi Saraswati, bahwa Dewi Saraswati sejatinya sebagai sumber ilmu pengetahuan yang jadi junjungan, yang jadi pujian umat Hindu, yang dihormati oleh umat Hindu bersumber dari Dewi Saraswati. Bagaimanapun juga apa yang kita peroleh dari pengetahuan itu sendiri, kita bisa bekerja, kita bisa menghasilkan sesuatu karena dari pengetahuan, maka sumbernya adalah Dewi Saraswati disebutkan dengan keropak gitu ya. Ya, sebagai simbol ilmu pengetahuan juga, Bapak, ada juga unsur keindahan nih, seperti alat musik yang dipegang atau digenggam oleh Dewi Saraswati, ada sitar nih, Pak. Bagaimana sih filosofinya, Pak? Ya, sitar ini kan ilmu pengetahuan itu kan memperindah, kan ada Satyam, Siwam, Sundaram, kebenaran, kesucian, dan keindahan. Ilmu pengetahuan itu adalah memperindah. Memperindah itu apa? Adalah menghaluskan budi, kan seperti itu. Menghaluskan budi, menghaluskan pikiran kita, perasaan kita dihaluskan, sehingga kita ilmu pengetahuan itu adalah memperindah hidup ini gitu ya. Itu ya. Apalagi ya mungkin ya. Nah, ini lagi satunya ada Genitri juga, Pak. Genitri di sini dalam buku Kisah Saraswati sebagai simbol ilmu pengetahuan yang tak habis-habisnya, sebagai simbol pengusahaan pikiran. Bagaimana Bapak? Benar Mia. Melihat ini. Benar Mia. Kan genetri itu kan lingkaran bentuknya. Kalau dijumlahkan mungkin mengambil jumlah ganjil 108, 33 atau 11 jumlahnya. Itu diputar-putar kan melingkar ya. Bahwa ilmu pengetahuan takkan pernah habis dipelajari kan seperti itu. Dian diri seperti itu, seperti dapat orang Bali nuliu pelajarin kan seperti itu. Maka dari itu wada guna maruhur, kan itu Norana Mitra, wada guna maruhur, bahwa sahabat yang utama itu adalah pengetahuan itu sendiri Mia. Jadikan sahabat dia seperti genetri, kita pegang, kita doakan, kita lantunkan, dan kita praktekkan juga dalam keseharian gitu Mia. Ya, yang mulai sekali menarik ya Pak ya. Nah ini Pak, kalau misalnya kita lihat di sekolah-sekolah itu Pak ya, kan begitu banyak ya, di setiap sekolah itu ada Dewi Saraswati, patung Dewi Saraswati, ada juga patung Dewa Ganesha. Nah di situ di sekitar Dewi Saraswati itu ada angsa dan merak. Sebenarnya wahana dari Dewi Saraswati itu angsa atau merak? Kalau dilihat dari ikonnya atau enografi kan merak dan angsa itu berdampingan. Kalau merak itu, kalau lihat bulu merak kan tuh wibawa ya, wibawa, bahwa untuk berwibawa itu kita harus menekan dari ego kita sendiri, sehingga merak itu adalah simbol dari keegoan yang mampu kita, bahwa dengan pengetahuan itu kita bisa menekan ego dalam artian ego yang negatif, sehingga kita bermulia. Kemudian kalau angsa, kita lihat angsa kan kalau dari pola makannya dulu, seperti itu dia memilah dan memilih, sehingga pengetahuan puncaknya adalah weweke, bahwa berpayungkan weweke itu penting. Misalkan nih ya pinter nanti tapi digunakan untuk kejahatan tidak boleh. Kan ada weweke, pengetahuan yang kita pegang itu yang kita mampu itu membedakan mana buruk. Punya pengetahuan tapi untuk menghubung, untuk tingkat kejahatan itu kan benar, utamanya di dunia teknologi. Apalagi menyebar berita-berita hoax untuk kita pengetahuan kan tidak dibenarkan. Gitu. Nah, salah satu atribut terakhir nih Pak, bunga teratai.
Nah, bunga terata yang diduduki oleh Dewi Saraswati itu gimana Pak? Ya, bunga terata itu kan simbol kesucian ya. Dia hidup di 3 dunia. Kalau mengacu kepada niti sastra, ya kan Widya Sastra Sudarma di Panekanang Tribuana, bahwa ilmu pengetahuan itu adalah dengan ilmu pengetahuan itu kita bisa menjadi cahaya di ketiga dunia ini, gitu. menjadi cahaya, bahkan kita dengan pengetahuan kita bisa ke jenjang ketiga dunia ini, ya bur buah swah, tapi sebenarnya adalah kesucian, sehingga lengkap lah Satyam Siwam sebenarnya di ikon simbol-simbol dari Dewi Saraswati. Ya, terakhir sebagai pamungkas tanya kita Pak, pemirsa HTV Channel 3 penting untuk diwedarkan kembali. Apa sebenarnya hal yang harus kita kontemplasikan di Hari Suci Saraswati ini Pak? Ya, ini perlu perenungan ya, perlu internalisasi ke dalam diri kita sendiri. Pertama, bahwa Dewi Saraswati kan dilenggihkan di sastra, di lontar-lontar. Kemudian tahap internalisasi adalah menjadikan diri kita Dewi Saraswati, menjadikan diri kita berpengetahuan, berpengalaman. Kemudian dari itu mari kita sharing, kita puniakan yang disebut dengan dana jenana, kita puniakan. Kita bagi ilmu pengetahuan kita sehingga semua menjadi cerdas, semua mengetahui apa yang kita alami, mengetahui yang ada di sumber-sumber sastra gitu ya. Dari awidya menjadi widya, menjadi tercerahkan. Iya, tercerahkan. Terima kasih Pak Dayu. Demikian pemirsa HTV Channel 3, itulah tadi Cemeti Cerah 5 Menit Bedah Buku Saraswati. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Selamat Hari Suci Saraswati. Salam damai Channel 3. Bagaimana orang modern atau kaum urban memperingati hari turunnya ilmu pengetahuan yang dilambangkan dengan Dewi Saraswati? Apakah mereka menjalankan dengan bakti, karma, jenana, atau yoga marga? Pemirsa HTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti Cerah 5 Menit. Spesial menyambut Hari Suci Saraswati yang jatuh tepat di Saniscara Umanis Suku Watu Gunung. 210 hari umat Hindu merayakannya. Ada filosofinya, ada mitologinya, dan berbagai rentetan Hari Suci Saraswati, Banyu Pinaruh hingga Pagarwesi. Nah, seperti apa lebih rinci diulas bersama narasumber kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, sudah hadir tamu spesial yang akan mewedarkannya di Om Studio setelah pariwara yang satu ini. Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati. Pemirsa HTV Channel 3 masih di Om Studio bersama tamu spesial kita Bapak Agus Budiatnyana. Napi Orti, Bapak. Becek-becek ya. Sehat selalu Pak. Sehat selalu. Ya Bapak, ya sekilas tentang mitologi dari Hari Suci Saraswati. Saat itu di masa Kerajaan Medang Kemulan, umat Hindu tidak boleh mempelajari Weda. Hari Raya Saraswati ini kan hari turunnya ilmu pengetahuan ya. Jadi di Kerajaan Medang Kemulan dulu orang dilarang untuk membaca pustaka-pustaka suci. Sampai menjadi mitos kan? Iya, sampai menjadi mitos. Nah, sekarang mitos ini kita kan harus pahami, kita cari makna di sana. Bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan itu bisa dipelajari oleh siapapun, jadi tanpa memandang kasta, golongan, ataupun warna. Nah, perayaan Hari Raya Saraswati di sini kita tidak berhenti pada tradisi ya. Kalau kita lihat tradisinya tentu rentetannya ya dari perayaan Saraswati, kemudian besoknya Banyu Pinaruh, kemudian ada Someribek, kemudian Sabuh Mas sampai Pagarwesi. Nah, kalau kita jauh melihat bahwa rangkaian dari perayaan Hari Raya Saraswati ini adalah momentum di mana orang mulai belajar. Jadi belajar itu kan ada dua dia, pengetahuan material, kemudian pengetahuan rohani, para widya dan ada apara widya. Nah, kedua-duanya ini penting. Yang satu untuk menunjang kehidupan kita di dunia, yang satu lagi adalah memberikan ketenangan batin. Jadi pencarian ilmu pengetahuan ini seharusnya tidak dibatasi hanya pada saat perayaan Hari Raya Saraswati itu aja. Tetapi setiap hari kita belajar. Nah, kalau di dalam perayaan Saraswati itu ada tradisi bahwa tidak boleh membaca misalnya, itu dikarenakan karena pustaka suci kita di hari itu sedang diberikan upacara. Nah, setelah itu ya kita boleh membacanya. Apalagi besoknya ada perayaan yang namanya Banyu Pinaruh.
Nah, Banyu Pinaruh sendiri sebenarnya adalah banyu pangeweruh. Jadi air suci ilmu pengetahuan. Secara tradisi kita melukat di sumber-sumber air, tetapi secara maknawi kita tidak boleh hanya melukat saja. Paling tidak kita harus memperdalam diri kita dengan ilmu pengetahuan. Tadi sudah mengulas tentang Saraswati sampai ke Banyu Pinaruh. Lalu rentetan selanjutnya ada Sumeribe, kemudian ada Sabuh Mas hingga Pagar Besi. Bisa diulas, Bapak? Nah, setelah ada Banyu Pangeweruh tadi ya, jadi air pengetahuan tadi, itu besoknya kita merayakan Hari Raya Someribek namanya. Jadi Soma itu dua arti. Yang pertama berarti rembulan, kemudian yang kedua itu berarti air kehidupan. Dengan memiliki ilmu pengetahuan lah kita dapat bertahan hidup di dunia itu sebenarnya, maka ngebekin kita mencari harta. Seperti tujuan agama Hindu itu kan dharma, artha, kama, moksa. Jadi dengan kebenaran kita mengumpulkan harta. Tidak mungkin kita mengumpulkan kekayaan tanpa ilmu pengetahuan gitu. Jadi Someribek sendiri bukan melulu kita menghaturkan tipat kepada Ida Betara, tetapi paling tidak di kehidupan nyata dengan ilmu pengetahuan kita mencari kekayaan, dan kekayaan itu didapatkan lewat dharma. Besoknya ada perayaan yang namanya Sabuh Mas. Nah, bukan berarti kita menabur emas, membuang, tidak. Sabuh emas itu artinya mencari kehidupan. Kita pernah mengalami sebuah masa-masa krisis ya di tahun 1998. Nah, semangat Sabuh Mas ini kemudian dibangkitkan bahwa amerta mesambah, jadi kehidupan itu ada di mana-mana kalau kita mampu mencari dan menemukannya. Nah, menemukannya ini kita memerlukan ilmu pengetahuan. Jadi emas yang kita kumpulkan bukan berarti secara harfiah ada emas perhiasan saja, tetapi ilmu pengetahuan itu sendiri bahkan lebih berharga dari emas. Mangde ngebekin kita. Jadi biar memenuhi seluruh kehidupan kita. Dengan demikian kita mampu bertahan hidup baik secara material dan spiritual. Kemudian esoknya baru Pagar Besi. Nah, kalau sudah kekayaan kita, artinya finansial kita cukup, kemudian batin kita secara spiritual kita cukup, nah disanalah kita menjadi lebih kuat, layaknya besi yang tidak bisa dipatahkan dengan mudah. Demikian. Nah, terakhir Bapak, sebagai pemungkas tanya kita, kalau kita bawa ke masyarakat urban, bagaimana mereka mengimplementasikan Hari Suci Saraswati ini di areal perantauan misalnya, atau di luar Bali, bahkan di luar negeri, Pak? Ya, jadi umat Hindu yang transmigrasi ya, yang jauh dari kampung halaman misalnya, bahkan di luar negeri, itu kan tidak mungkin menjalankan perayaan Hari Raya Saraswati seperti di Bali ya. Nah, di sini kita berpegang teguh pada 3 kerangka dasar kita, bahwa ada etika, kemudian ada tatwa dan upakaranya. Nah, ketiga-tiganya ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan, tetapi karena satu dan lain hal, situasi dan kondisi, kita ambil tatwanya saja. Esensinya kita bekerja di luar negeri misalnya. Nah, nike kan sampun ngebekin pangeweruh nika. Jadi dengan ilmu pengetahuan kita merantau, kemudian mencari rezeki, bertahan hidup, sehingga membuat diri kita ini terpagar, tidak mudah goyah, kemudian tidak mudah rapuh, kuat bagaikan besi. Nah, kalau kita hidup mencari kekayaan, mencari harta, kemudian mencari penghidupan dengan berdasarkan dharma lewat ilmu pengetahuan, itu sebenarnya juga sudah bakti terhadap Ida Sang Hyang Aji Saraswati gitu. Pemirsa HTV Channel 3, demikian tadi apa yang disampaikan dalam penutup sajian Cemeti Cerah 5 menit spesial menyambut Hari Suci Saraswati, menjadi akhir perjumpaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Agus Budiatnyana pamit undur diri. Selamat Hari Suci Saraswati. Salam damai Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Saris cara manis saat kuku batu gunung, sang surya pagi bersemi dalam hati, terangnya bumi merambati nurani, cerahnya hari
Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, jalinan makna di balik nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Dia Parisya mewakili seluruh kru HTV. Mohon pamit undur diri. Maaf jika ada tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat Hari Suci Saraswati. Salam damai. Ambillah pena lalu cangkupkan tangan, Karmani Jiwani puja stuti Saraswati. Mohon Sang Dewi kekal dalam nurani, agar Weda suci jadi haluan hati, agar Weda suci jadi haluan hati. HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.